dan yel-yelnya apa? Ulangi, tidak usah. Yang solo dari forever. Shalom teman-teman. Jawab. Shalom teman-teman. Kami dari tim Comel mau menunjukkan yel-yel kami kepada teman-teman. Are you ready tim Comel? 1, 2, 3. Aku Comel, kamu Comel, kami semua tim Comel. Beri tepuk tangan yang meriah buat tim Comel. Kalau belum terima kasih tim Comel. Siapa pemimpinnya? Boleh. Semangat Aji. Kasih tahu nama timnya baru yel-yelnya ya. Selamat malam teman-teman. Jawab. Kami dari siapa menunjukkan tiga empat harimau. Boleh ya? Ayo ready? 1, 2, 3. Saya pikir tadi mau nyanyi harimau. Berarti 2 dan 5 yang belum ya? Tolong sebutkan nama timnya dan yel-yelnya. Oke, singkat saja. Warga, kita kalahkan mereka semua. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Sangat rar. Feeling sudah memang rar. Lanjut 2. Kali 2, ayo. Ayo 2. Jangan kalah. Kasih rar. Balas boy. Terserah. Ya udah. Yang paling semangat baju oranye. Ya silakan duduk. Terima kasih. Coba sendiri di antara para cewek-cewek cantik. Apa? Bencong. Tidak. Ayo. Salam teman-teman. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok Immanuel. Ya. Ini beres. Siapa kita? Immanuel. Oi. Kalian latihan nggak sih? Ketahuan betul nggak briefing gini? Oh, semangat. Ayo sini. Serius. Siapa kita? Aduh. Habis. Cepat sudah ya. Siapa kita? Lanjut. Siapa kita? Siapa kita? Kayaknya ini capek sama Lukas 20 ayat 6. Yang belakang jangan bantu. Ya. Betul. Beri kayaknya. Betul. Siapa kamu? Dengar. Kami berikut. Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan dalam Yohanes 21 ayat 15? Yang belakang ada berbisik. Siapa ini? Terserah. Siapa? Salah. Ini kedua tadi. Ya. Ya, betul. Ini lagi. Immanuel. Betul. Bang Ri juga Immanuel. Yang diceritakan
Kisah Rasul 13 ayat 22. Siapa duluan tadi juri? Siapa juri? Nah. Ya, itu. 13. Tidak boleh kasih tahu yang di belakang ya. Coba. Ayo, coba. Betul. Yusuf saja. Tapi Herodesnya plus. Benar. Apa itu? Ini dalam itu. Kita mau Foto apa video? hitung 2 menit ini. sudah 2 menit. Cukup. Habis. Puji Tuhan. Kami dari pemuda mengucapkan terima kasih untuk Kak Harau karena sudah bersedia hadir malam hari ini sekaligus menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik, kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi hidup kita. Mari sama-sama kita mau mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ingat kasihnya.
Allah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak muda, kami sangat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena ada kesempatan dan waktu bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan seluruh kaum muda yang ada, untuk kami boleh bersama-sama pada malam hari ini memuji memuliakan akan nama Tuhan di dalam perayaan Paskah yang kami laksanakan pada malam hari ini. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada malam hari Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, kami hanya percaya bahwa kami ingin mengagungkan Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau berkatilah seluruh anak-anak muda kami yang pada malam hari ini ya Tuhan, yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini, baik yang sebagai MC, baik yang sebagai singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang pada malam hari ini yang telah dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu lewat kami sebagai anak-anak muda tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa serta menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya, dan mentabiskannya hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Terima
silakan duduk semua. Yang pertama saya persilahkan untuk yang laki-lakinya untuk maju ke depan, kita menyampaikan kesaksian pujian kita untuk Tuhan kita. Mari teman-teman yang laki-laki, silakan ke depan.
Itulah kesaksian pujian dari teman-teman kita yang laki-laki. Sekarang saatnya teman-teman kita yang cantik-cantik, yang perempuannya, mari silakan maju ke depan. Kita sampaikan kesaksian pujiannya untuk Tuhan kita. Ada sini nih, maju-maju dikit. Maju dikit ya.
sempurna bagi kami Tuhan. Keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami itu sempurna bagi kami. Kami tidak butuh apapun yang lain, karena kami hanya butuh Engkau, sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena malam hari ini kami punya waktu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar bersama firman. Biar firman-Mu termateraikan di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami siap belajar firman. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Shalom. Amin. Shalom. Puji Tuhan, suatu sukacita besar boleh ada bersama dengan teman-teman di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Badan Pengurus Jemaat, seluruh panitia, teman-teman pemuda dan seluruh jemaat dari Pos PI Sekolah Jolek dan juga dari Gereja Induk, dari Sekolah Darat. Terima kasih banyak boleh mengundang saya dan kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam rangka Paskah ya. Anugerah Tuhan terus kita harus rayakan. Paskah itu kan sebenarnya bukan hanya yang Paskah kemarin kan. Setiap hari kan kita harus merenungkan Paskah, merenungkan kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Amin. Betul tidak Moreno? Betul. Amin, Moreno yang besar, betul ya. Oke, baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu ayat yang sudah kita sama-sama tahu dan hafal ya. Roma 6 ayat 23. Mari kita baca bersama satu ayat ini. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Kalau sudah dapat katakan dahsyat. Kalau sudah dapat, kalau belum jangan bilang. Roma 6 ayat 23. Kita akan sama-sama baca dengan suara yang baik. Roma 6 ayat 23. Oke? Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Karel akan membawa kita di dalam satu tema. Temanya merdeka atau mati ya. Coba kasih tahu sama teman-teman kiri kanan, mau merdeka atau mau mati ya. Mau merdeka atau mau mati? Mau merdeka atau mau mati? Banyak kali kita bilang mau merdeka ya. Tidak ada yang mau mati sia-sia. Ayat ini kita sudah hafal dari sekolah minggu ya teman-teman. Dan kita ingat bahwa jika kita berdosa, maka upah dari berdosa itu adalah maut ya. Adalah mati. Kata upah di sini menggambarkan kepada kita bahwa orang berdosa itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan dosa ya, tapi dia telah menjadi hamba dari dosa. Saya kasih contoh. Kalau ada orang yang di rumah yang bantu-bantu sapu rumah misalnya, bantu cuci piring misalnya, atau kalau kayak Kak Harel punya anak kecil, bantu-bantu jaga Cesi nama anak Kak Harel. Maka setiap bulan saya akan memberikan dia upah dari apa yang dia kerjakan, betul tidak? Ya. Nah, upah dari dosa artinya kita ada di dalam kendali dosa itu. Bisa paham, mengerti ya kira-kira ya. Artinya kita menjadi, ya sama dengan kalau orang datang ke rumah menolong kita, membantu kita, kita bayar dia, kita kasih upah dia, secara tidak langsung dia menjadi miliknya kita di saat dia sedang bekerja di rumah kita. Kita bisa minta tolong kan, tolongin bikin ini dong, tolongin jaga ini dong, tolong sapu dong, tolong masak dong, dan lain sebagainya. Karena kita upah, mengupah dia. Dalam tanda kutip, dia miliknya kita. Walaupun dia bukan barang ya. Nah sama seperti ayat ini, jadi kalau dibilang upah dosa ialah maut, berarti orang yang melakukan dosa ini bukan hanya sebatas berbuat dosa, tetapi sudah menjadi hamba dosa. Hidupnya dikuasai oleh dosa. Nah, pasal sebelumnya di Roma 3:23 dikatakan, sebab semua orang telah berdosa.
Artinya Kaharal berdosa. Semua kita berdosa. Ada yang bilang dirinya tidak berdosa, boleh angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, dia bilang dia tidak berdosa, pada saat itulah dia sedang berdosa. Paham ya? Kalau ada yang angkat tangan bilang dirinya tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, pada saat itulah dia sedang berdosa. Karena dia sedang berbohong. Ya? Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara berdosa. Bahkan bayi yang baru lahir, nah ini, ayo, mari perhatikan. Bayi yang baru lahir itu berdosa atau tidak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dosa turunan. Bagaimana maksudnya dosa turunan, murid? Dosa dari Adam dan Hawa. Ada pendapat lain. Anak bayi dia belum melakukan dosa, dia baru lahir nih. Baru dia berdosa atau enggak? Moreno bilang berdosa. Ada yang setuju dengan Moreno? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Oke. Tanda tangan. Ada yang pendapat lain? Boleh angkat tangan? Enggak kak, dia enggak berdosa. Ada yang bingung? Boleh angkat tangan? Ada. Oh, Arya aja sendiri yang bingung. Ya, bayi yang baru lahir pun dia sudah berdosa. Dia belum melakukan dosa, tapi dia telah berdosa karena naturnya manusia. Natur itu apa ya? Alaminya manusia sudah berdosa. Jadi ada bibit dosa di dalam setiap manusia. Sekalipun anak bayi itu belum melakukan dosa. Oke? Bahasanya Moreno yang sederhana, turunan. Ya? Itu yang bahasa sederhananya. Tapi ada bibit dosa di dalam kita. Nah, kalau kita lihat hamba dosa itu ini enggak usah dihafal, tapi hanya untuk teman-teman tahu aja. Bahasa aslinya itu bilangnya gini, doloites hamartia. Itu maksudnya gini, meleset dari sasaran. Hamba dosa itu artinya secara makna kata, makna kalimat dia meleset dari sasaran. Yang harusnya di kepalanya Gusti meleset dia. Apa sih sasaran utama kita manusia? Hidup suci toh? Hidup sesuai kehendak Tuhan toh? Nah, kalau kita tidak hidup suci, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita telah menjadi hamba dosa. Itu maksudnya seperti itu. Tidak tepat sasaran. Yang Tuhan maunya begini, menceng dia. Saya sampai hari ini kagum dengan orang-orang yang bisa nyumpit itu. Beratnya sumpit itu ya. Di pemuda kami ada satu orang cewek, ya, dia ikut lomba sumpit, mewakili Kutai Barat kemana-mana. Di Muara Asa ada 2, ada 3 orang yang sampai ke Bandung ngikut lomba nyumpit. Masih muda-muda, seumuran kalian. Saya tanya sama mereka, bagaimana caranya kalian itu? Berat betul sumpit itu. Ya? Belum ditiup lagi. Itu bisa dikeker kak Pak Zakaria? Harus dikeker kan? Di apa? Keker itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Dibidik ya? Saya yakin kalau saya yang disuruh itu meleset terus. Saya Kak Jeki Balo di Melak, mereka pasar kemarin bikin lomba penyumpit. Waktu dia nyumpit di video call sama istrinya dan kirim ke kami di Muarasa, kami ketawain dia. Karena dari 3 tembakan, 3-tiganya nggak ada yang kena terpal semua. Ya. Dan saya pikir kalau saya juga disuruh nggak akan mungkin. Ya. Harusnya kalian yang orang Daya ini jago-jago menyumpit. Ya saya jago menyumpit. Arya jago foto aja. Gak jago nyumpit. Nah itu maksudnya gitu, melenceng dari sasaran. Maksudnya gitu hamba dosa. Nah, teman-teman, saat kita menjadi hamba dosa, berarti kita diperbudak oleh dosa. Dosa itu menjadi tuan yang berkuasa atas kita. Dia menguasai kehidupan kita.
Sehingga mau tidak mau, disadari atau tidak, pelan-pelan kita mulai menyerahkan anggota tubuh kita dalam dosa, untuk berbuat dosa. Makanya tidak sedikit kita anak muda, anak-anak Tuhan hari-hari ini melayani Tuhan, tapi setelah melayani Tuhan habis itu buat dosa. Kalau di sekolah darat tidak ada, di sekolah Jolet juga tidak ada, di Oda juga nggak ada. Om Reno begini-gini. Ada yang lain dari mana? Saya sebutkan. Bingung mana? Bingung ada aja. Nah, dari Beringin juga nggak ada. Ya. Dari lain sana, dari Amerika sana. Kalau di DMKB nggak ada. Tapi banyak orang Kristen, mungkin kita juga. Coba kita merenungkan. Betul nggak? Kita melayani Tuhan, tapi habis melayani Tuhan kita berdosa. Kita melakukan dosa, kita nyaman di dalam dosa, dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita Kristen, tetapi rupanya kita telah menjadi hamba dosa. Dosa sudah menjadi tuan atas kehidupan kita. Hati-hati. Ingat, dosa perlahan-lahan namun pasti akan membawa kita dan mengarahkan kita kepada kematian. Nah, coba lihat ayat 21 dari Roma pasal 6 tadi. Jangan semua deh. Satu orang cowok yang merasa dirinya paling ganteng di dalam ruangan ini. Mari baca buat kita. Roma 6 ayat 21. Nggak bisa baca. Ayo, siapa yang merasa paling ganteng? Cowok yang paling ganteng, baca ayat 21 dari pasal 6. Semua laki-laki itu ganteng. Ya. Di tempat aja. Nggak ada yang merasa ganteng. Cantik kan? Ini aja. Gitu. Suara keras, Bang. Silakan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian. Kesudahan segala sesuatu adalah. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa, dosa menjadi tuan atas kita, pasti mati. Kasih tahu sama kiri kananmu, kalau kau jadi hamba dosa, kau pasti mati. Ya? Oke. Nah ini, harusnya nggak ketawa loh. Masa kau jadi hamba dosa pasti mati? Harusnya kita prihatin. Halo, harusnya kita prihatin. Waktu kita bilang, kalau kau buat dosa kau pasti mati, harusnya kita prihatin. Kenapa? Karena saya dan saudara hari ini masih buat dosa, betul atau tidak? Dan harusnya kita merenungkan diri kita. Aduh, pasti mati. Pasti mati. Setiap malam sebelum Kak Haral tidur, ketika kami selesai berdoa keluarga, ambil baring, saya selalu bilang, Tuhan, salah apa saya sama kau hari? Kasih tahu. Karena kadang-kadang kan kita tidak menyadari kita melakukan dosa, kan? Tuhan tolong tegur saya. Dan kadang-kadang Roh Kudus mulai ingatkan di dalam hati. Tadi siang kau bikin ini. Tadi itu, waktu kau bicara itu, orang sakit hati. Harusnya kau nggak gitu. Karena mulai. Sudah kalian kita semua melakukan itu tiap hari? Membiarkan Roh Kudus mulai mengoreksi kita. Karena jangan-jangan kita Kristen, tapi ternyata kita menjadi hamba dosa. Jangan-jangan kita Kristen, tapi Yesus tidak jadi tuan atas kita, dosa yang jadi tuan atas kita. Kita boleh melayani di gereja, pergi ibadah setiap hari, tapi dosa masih kita buat. Oh Pak Gembala, saya kan sudah percaya Yesus, saya pasti masuk surga. Kalau saudara percaya Yesus, saudara akan berjuang untuk tidak melakukan dosa. Kadang-kadang kan kita seenaknya. Oh, yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Tidak segampang itu, saudara.
Bukan berarti ada syarat lain untuk masuk surga, tidak. Hanya ada satu syarat supaya kita bisa masuk surga, percaya Yesus, ya dan amin. Tetapi kalau kita percaya Yesus, maka kita akan memacu diri kita berusaha untuk tidak bikin dosa. Tapi selama ini kita pikir yang penting percaya Yesus, tidak apa-apa bikin dosa, tidak apa-apa tinggal dalam dosa, tidak apa-apa nonton porno, tidak apa-apa melakukan hal yang najis, yang tidak bermoral, tidak apa-apa bohong-bohong, tidak apa-apa nyontek, tidak apa-apa bikin dosa, toh pasti masuk surga. Itu tidak percaya Yesus. Saudara tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara tahu Yesus, tapi saudara tidak kenal Yesus, dan saudara tidak hidup di dalam Yesus. Saudara, kita tahu Yesus, tapi kita tidak hidup dalam Yesus. Saudara, apakah kita yakin masuk surga? Nggak akan. Karena Yesus hanya menjadi identitas kita, bukan jadi Tuhan dan Tuan dalam kehidupan kita. Nah, ini penting. Karena hari ini orang Kristen, anak-anak muda berpikir bahwa cukup percaya Yesus. Betul, ya. Karel ingatkan sekali lagi, jangan salah paham ya. Untuk masuk surga hanya percaya dan hanya melalui Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, hanya lewat Yesus. Tetapi kalau kita bilang kita percaya Yesus, maka hidup kita harus menunjukkan bahwa kita percaya Yesus. Dan harus menunjukkan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita melakukan hal baik bukan supaya selamat, tapi kita melakukan hal yang baik karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak melakukan dosa bukan supaya kita selamat. Kita tidak melakukan dosa karena kita sudah selamat. Jadi, kalau saudara yakin saudara sudah selamat, maka harus tidak buat dosa. Harus berjuang untuk tidak melakukan dosa. Karena upah dosa ialah maut, mati. Mati di sini bukan fisik. Mati di sini bukan mati secara fisik. Mati di sini, maut di sini bicara soal kita terpisah dari Allah. Kita yang harusnya bersatu dengan Allah, terpisah dengan Allah. Kita tidak menjadi miliknya Allah, kita menjadi miliknya dosa. Ini maksudnya di sini. Upah dosa ialah maut. Bukan kematian fisik, bukan. Tapi keterpisahan dari Allah. Raja Daud bilang apa? Bapa, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Raja Daud sadar, begitu dia terpisah dari Allah, dia tidak berarti apa-apa. Begitu kita sebagai anak-anak Tuhan, manusia-manusia Kristen ini, terpisah dari Allah, kita nggak bisa apa-apa. Sia-sia kehidupan kita. Nah, hari ini, kalau kita merayakan Paskah, kita tahu bersama bahwa Paskah itu adalah rangkaian kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus adalah jalan keselamatan itu. Kristus adalah jalan kemerdekaan itu. Kristus adalah jalan yang bisa membawa kita keluar dari perhambaan dosa, keluar dari maut. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Jalan supaya kita bisa merdeka hanya kita bisa dapat di dalam Yesus. Jalan supaya kita bisa selamat hanya kita bisa dapat dalam Yesus. Jalan ke surga hanya didapat di dalam Yesus. Ini yang harus kita ingat. Sehingga jangan jual jalan keselamatanmu, ganti dengan pacarmu yang kaya, yang ganteng, yang cantik itu. Jangan hanya karena kau mau nikah, mau punya pacar yang kaya, mau punya pacar yang cantik, mau punya pacar yang punya motor bagus, lalu rela engkau tinggalkan Yesus, tinggalkan jalan itu. Sia-sia kawan. Sia-sia. Hidup ini sementara kawan. Kau akan binasa. Kau akan terpisah dari Allah. Karena Yesus hanya dialah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Nah, Yesus yang hari ini kita rayakan kematian dan kebangkitannya, yang adalah jalan untuk kemerdekaan itu, kemerdekaan dari dosa, jalan kebenaran itu, dia membebaskan kita, dia memutuskan keterikatan dosa, keterikatan maut,
dan Dia ingin kita untuk hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita anak Tuhan, anak Kristen, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Coba bilang sama kiri kananmu, hidup dalam kebenaran ya. Karena itu mulai hari ini pulang dari tempat ini, kalau kau betul-betul anak Tuhan Yesus, mulailah hidup dalam kebenaran. Dalam segala hal. Hal-hal yang sederhana, hidup benar, jujur. Apalagi setia melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dengan pacarmu, nah ini kan banyak yang sudah pacaran ini kan. Jaga kekudusan hidup masing-masing. Cewek-cewek, kalau cowok-cowok mulai kurang ajar, jangan cewek-cewek juga, saya boleh pegang tanganmu. Lalu mulai kah, ujungan. Ya, dipegang tangan mulai ujungan. Lembut betul tanganmu Moreno. Moreno terus karena di depan mata saya ini ya. Saya tidak mungkin berpura-pura tidak melihat Moreno kan. Lembut betul tanganmu Arya. Biasa pegang kamera ini pegang tanganku rasanya seperti blitz kamera mati nyala. Lalu begitu. Sudahlah. Hidup dalam kebenaran dalam hal apapun juga. Setia hidup dalam kebenaran. Mulai dari hal-hal yang sederhana dengan orang tua, dengan teman di gereja dan lain sebagainya. Hiduplah benar. Jangan sampai kita tidak hidup benar. Terakhir, ada satu hal yang kita sering pikirkan ya, yang kita sering mungkin pikirkan di dalam pikiran kita. Kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah jadi orang Kristen, Kak Harald bilang kita harus hidup benar, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar? Bagaimana caranya supaya saya bisa betul-betul dimerdekakan? Saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya mau hidup benar, tapi berat betul. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan datang pada Yesus. Minta Tuhan, tolong. Tuhan, kuatkan. Tuhan, bantu saya. Supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Supaya Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Ketika godaan itu datang, Tuhan Yesus kasih kuat. Kasih tolong kita. Supaya kita mampu menolong kita berkata tidak terhadap dosa. Banyak kali kan Roh Kudus berbicara sebenarnya dalam hati kita. Waktu kita mau bikin dosa, waktu kita mau bikin hal yang tidak benar, Roh Kudus bicara dalam hati. Yeremia, jangan. Dosa itu. Tuhan tidak senang itu. Pernah enggak kalian seperti ada yang bicara di hati supaya jangan bikin hal itu? Roh Kudus mengingatkan. Cuma seringkali kan kita tidak mau dengar. Tutup telinga toh. Enggak apa-apalah sekali-sekali. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus melihat. Gary, kau bikin apa di situ? Gary, saya lihat Tuhan Yesus bilang gitu. Gusti, kau bikin apa di situ? Gusti, saya lihat Tuhan Yesus lihat. Bapak mamamu enggak lihat, saya lihat. Yang cewek-cewek saya kurang kenal namanya, jadi saya jarang bisa sebut. Kau bikin apa di situ? Saya lihat. Jadi jangan pikir tidak ada yang melihat, Tuhan melihat. Karena itu kita harus bilang, Tuhan, kasih kuat saya. Tolong, mampukan saya. Sekali lagi, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita percaya Yesus, kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita minta tolong sama Dia, Tuhan kasih kuat saya. Supaya saya mampu berdiri teguh untuk berkata tidak terhadap dosa. Hari ini, pulang dari tempat ini, ketika ada tantangan, ada godaan dosa, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, saya tidak mampu, tolong saya. Saya punya banyak cerita bagaimana usaha diri saya dan usaha teman-teman untuk berhenti, untuk berjuang melawan dosa, banyak sekali.
dosa pikiran, dosa hati, dosa perbuatan. Upaya itu berat. Dan kami selalu belajar untuk Tuhan tolong, Tuhan kuat. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Malam ini, Kristen itu jangan hanya jadi identitas. Yesus itu jangan hanya cuma kalian tahu. Atau kalian pura-pura kenal. Yesus itu harus tinggal di dalam hati kita. Dan biarkan dia membebaskan kita dari keterikatan dosa. Dan kalau saudara keluar dari tempat ini, ada tantangan, ada godaan dosa, bilang, Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas dosa. Karena itu, kita juga pasti bisa menang melawan godaan dosa jika Yesus ada di dalam kita. Mari, pemusik, kita nyanyi lagu yang pertama tadi. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama teman-teman. Hari ini mungkin engkau sedang berjuang melawan dosa-dosa tertentu, dan berkali-kali kita jatuh bangun melawan dosa. Tapi malam ini kesempatan yang baik untuk kita memperbaharui komitmen kita semua, secara khusus anak-anak muda di tempat ini. Malam ini adalah waktu yang baik untuk minta tolong sama Tuhan, karena kita tahu bahwa ternyata kita nggak bisa seorang diri. Semakin kita keras berusaha untuk melawan dosa, maka semakin keras juga ikatan dosa membelenggu kita. Malam ini kesempatan yang baik untuk bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya nggak mampu. Dosa apapun. Mungkin kau masih ada dendam, ada marah di hatimu kepada siapapun. Hari ini mungkin kau masih berjuang dengan pikiran kotor, perbuatan dosa, perbuatan cabul, atau apapun itu. Ada dosa mata, dosa perkataan, dan yang lain sebagainya. Hari ini kau tahu dosa-dosa yang masih kau gumuli. Tuhan juga tahu. Malam ini kesempatan yang baik untuk bilang, Tuhan tolong saya. Saya mau tinggalkan semuanya itu. Tuhan tolong saya mau kembali berjalan di jalan yang Engkau sudah tentukan. Karena Engkau telah memberikan jalan kemerdekaan, jalan kebenaran. Tuhan, saya mau tinggal di jalan itu. Saya mau jalan di jalan itu. Supaya saya juga merdeka dari dosa. Supaya saya juga hidup dalam kebenaran. Supaya jangan sampai dosa menjadi Tuhan atas saya, tapi Engkau Yesus harus jadi Tuhan atas hidup saya. Malam hari ini tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Semua mata tertutup. Engkau berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Taruh tangan kananmu di dada dan lalu bilang, Tuhan, ini saya, manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tuhan tolong saya. Saya berjuang untuk dosa. Sebut dosamu di dalam hati. Tuhan, saya mau merdeka, saya mau bebas, tapi saya nggak tahu caranya. Saya jatuh berkali-kali. Tuhan tolong saya. 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 Bapak, malam hari ini kau lihat anak-anak muda yang menjalani hidup dengan tidak gampang. Mereka berusaha untuk hidup kudus. Kami berusaha untuk hidup kudus. Tapi begitu berat perjalanan hidup kami, usaha hidup kami untuk hidup kudus. Karena mungkin kami salah, kami andalkan diri kami sendiri. Kami andalkan kemampuan kami. Makanya kami jatuh terus. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau bilang, Tuhan tolong.
Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk berkata tidak terhadap dosa. Kami ingin Engkau menjadi Tuhan yang sejati atas hidup kami. Kami tidak mau menjadi hamba dosa, kami mau menjadi hamba Yesus, menjadi hamba kebenaran. Karena itu Tuhan, mari isi hati kami dengan firman. Kuatkan terus kami ya Tuhan. Kuatkan terus kami ya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biurnya yang sembuhkan luka. Ingat biurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih. Mari serukan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan dengan segala keterbatasan yang hamba punya. Tapi biarlah Roh Kudus mau terus bicara di dalam hati anak-anak muda dan mematraikan firman-Mu di dalam hati mereka. Keluar dari tempat ini, hidup mereka tidak sama lagi. Mereka keluar menjadi orang-orang yang telah merdeka karena Yesus memerdekakan mereka. Mereka boleh berkata tidak terhadap dosa. Sungguh-sungguh komitmen hidup kudus dan berjuang dengan pertolongan Tuhan untuk hidup menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Bapa, hidup muda memang tidak mudah. Kami semua merasakan. Karena itu kami butuh pertolongan Engkau. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua di tempat ini, kami semua orang-orang tua, kami doakan anak-anak kami. Tuhan tolong mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melalui hidup muda mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tolong mereka. Kami percaya anak-anak muda yang hadir malam hari ini akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa, untuk melayani Tuhan, untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, berikan kemuliaan bagi nama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Dan sebelum itu kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan 5 234 itu berkati.
malam hari ini ibadah kita itu disiarkan. Jadi bagi teman-teman yang mau menonton siarannya, bisa buka channel YouTube-nya Pos PI Sekolah Jole. Betul. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Biar menambah anggota. Jadi biar inilah kalian bisa lihat juga inovasi-inovasi baru yang sudah dilakukan di Pos PI Sekolah Jole. Ya baik, jika sudah tidak ada pengumuman, kita mau menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Nanti doa persembahan, doa syukur, dan doa berkat yang sudah disediakan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Robert MA. Namun sebelum itu, kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan sujud dan terima kasih. Thank you.
saat ini saudara akan meninggalkan tempat ini, biarlah berkat dari firman Tuhan dan pesan-pesan hati Tuhan yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada saudara, milikilah dan lakukanlah itu di mana saudara berada, di tempat pekerjaan, di tempat pendidikan, dalam rumah tangga saudara, sehingga hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita, hanya Tuhan yang mampu mengampuni kita, yang melepaskan kita. Itu sebabnya minta Dia tinggal bekerja di hati saudara. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan pemuda GOC dan juga pemuda El Shaddai yang ada di tempat ini. Inilah yang mampu kami buat untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Di saat kami menyentuh pekerjaan-Mu yang kudus ini, Tuhan telah mempergunakan, memakai kami dengan urapan Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, saat detik ke depan Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Harald yang sudah menjadi berkat buat kami. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati karir pelayanan di ke depan. Tuhan akan membuat dia menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian juga anak-anak muda kami, baik yang sudah bekerja maupun yang dalam pendidikan, sedang mencari lapangan pekerjaan. Hamba letakkan berkat atas mereka. Kami percaya Tuhan akan membuat mereka, menjadikan mereka seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan akan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga mereka bisa terlepas dari jerat-jerat persoalan hidup, jerat-jerat dosa yang akan mengganggu hidup mereka menuju kepada kehendak Tuhan di dalam surga yang mulia di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, tengadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia mau memimpin saudara, Dia mau menguatkan saudara, dan percaya Dia akan memulihkan hidup saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, karya besar yang telah dilakukan Tuhan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menjaga kami dengan kasih karunia Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur kepada Tuhan melalui panitia pelaksana dan melalui rekan-rekan kami di pemuda GOC dan El Shaddai. Mereka menjamu kami dengan berkat-Mu yang merupakan korban syukur. Bahkan juga mungkin ada di antara kami orang-orang dewa, orang tua, keluarga yang telah menyediakan makanan minuman. Kami percaya Tuhan lipat gandakan berkat mereka. Kami percaya Tuhan tahu siapa yang telah berbuat. Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berkelimpahan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kami tutup ibadah kami dan mohon berkat. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Teman-teman,